Udah mulai? Udah siap belum ngerjain soal-soal sulit yang sering muncul di UTBK? Kalau udah siap, langsung aja kita mulai! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Pratol Faiz. Seperti thumbnail yang kalian klik, kita akan membahas soal-soal sulit yang sering muncul di UTBK. Wes, gak usah berlama-lama, siapin alat tulis kalian dan kita mau kerjain bareng-bareng soalnya. Yuk, kita mulai dari soal pertama. Nah, di sini aku mau kenalin soal sulit yang ada di UTBK, yaitu kecukupan data. Sebelum aku masuk ke soal yang lebih sulit, kita akan coba di kecukupan data yang levelnya sedikit mudah ya. Oke, aku bacain soalnya. Misalkan X, Y, dan Z menyatakan bilangan real yang memenuhi persamaan X kali Y kali Z sama dengan 256. Maka nilai X adalah berapa? Putuskan pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, pertama untuk mencari nilai X-nya, teman-teman bisa gunakan pernyataan 1 untuk X sama dengan Y. Coba kita tulis ya. Yang pertama, X sama dengan Y aja. Kita akan coba cari X kali Y kali Z sama dengan, di soalnya, 256. Sekarang kalian tinggal masukkan pernyataan 1. Oh kak, berarti ini X kali Z sama dengan 256. Bisa nggak nih kalian nyari nilai X-nya kalau nilai Z-nya belum diketahui? Yo, nggak bisa kak, ini sulit kak. Berarti ini pernyataannya nggak cukup untuk menyelesaikan soal ini ya. Oke, ini masih level yang sedang ya teman-teman ya. Nanti ke soal keduanya bakal sulit nih ya. Oke, kita akan coba di pernyataan yang kedua. Yang kedua yaitu Y sama dengan 2Z. Y sama dengan 2Z. Ketika kita substitusikan, maka X, Y, Z sama dengan 256. Berarti X kali 2Z kali Z sama dengan 256. Kita juga nggak bisa ngerjainnya karena nilai Z-nya kita nggak tahu. Wah kak, 2 pernyataannya nggak cukup. Nah, kalau 1 nggak cukup, 2 nggak cukup, apakah kita bakal nyerah nih? Jangan dulu di pernyataan seperti ini teman-teman ya. Kalian coba gabungkan pernyataan 1 dan pernyataan keduanya. Coba kita gabung ya. Yang pertama X sama dengan Y, yang keduanya Y sama dengan 2Z. Atau bisa kita tulis berarti nanti persamaannya kita nyatakan dalam Z dulu. Nah, karena X sama dengan Y ya, berarti kita punya X kali Y kali Z sama dengan 256. Sekarang X-nya kita ganti 2Z, 2Z, ini Z sama dengan 256. Oke. Nah, Z-nya bakal ketahuan. Kalian bisa nyari sendiri. Z-nya ini bakal dapat, nilai Z-nya bakal diperoleh kak ya, dengan ini Z pangkat 3 sama dengan 256 per 4. Ini bakal ketemu nilai Z-nya. Dan Z itu ada hubungannya dengan X, di mana X itu sama dengan 2Z. Pasti ketemu tanpa kita selesain. Itu triknya untuk ngerjain soal-soal sulit. Gak perlu sampai selesai. Ketika kalian lihat ini cukup, maka bisa buat jawab pertanyaan. Yo bareng-bareng, 1 dan 2 bareng-bareng ya. Maka jawabannya yang C. Yel-yelnya gimana? Yel-yelnya masih ingat gak yel-yelnya? Oke. Karena C itu cinta. Oke, soal pertama yang levelnya pengenalan ya. Nah, sekarang saatnya kita mau ngerjain soal sulitnya. Siap ya, tapi kalian coba dulu kerjain baru nanti kita bahas ya. Yuk lanjut ke soal kedua. Ya, kita ke soal nomor 2. Nah, kelihatannya soal nomor 2 ini mudah banget gitu. Wah, ini soal SMP ya. Enggak teman-teman, ini bukan soal SMP ya, soal seperti ini ya. Nah, soal kayak gini sering muncul di UTBK dan gimana ngerjainnya? Coba kalian boleh komen di kolom chat atau di kolom komentar.
Aku bacain, segitiga ABC sama kaki dengan AB sama dengan AC. Berarti ininya sama. Ini sama. Oke. Jika BQ, AP, dan CR berpotongan tepat satu titik, ini BQ, AP, sama CR satu titik, berapakah besar sudut CAB? Ini sudah aku tandain yang ini. Oke, ini yang ditanya teman-teman. Nah, sekarang pernyataannya ada dua. Yang pertama, CRBQ adalah garis bagi. Yang kedua, sudut ABQ adalah 30 derajat. Gimana ya ngerjainnya ya? Coba kita bahas aja. Yang pertama, yang udah ngerjain langsung komen ya di kolom chat ya. Katanya BQ dan CR itu adalah garis bagi. Oke, garis bagi. Yang masih ingat garis bagi itu garis apa sih? Garis yang yang membagi ya sudut sama besar. Berarti aku punya nih BQ CR. BQ-nya ini BQ CR. Berarti ini akan membagi sudutnya sama ya teman-teman ya. Ini akan membagi sama. Oke. Tapi ini yang ditanya nih, cukup nggak ya buat jawab pertanyaannya ya? Kak, kan ini nggak diketahui kak. Nah nih nggak diketahui nih sudutnya. Oh iya juga ya. Berapa ya? Sepertinya satu tidak cukup. Oke, satu nggak cukup ya. Oke, sekarang kita coba nomor 2-nya. Sudutnya, apa nih yang kedua nih? Sudutnya 30 derajat ABQ. ABQ 30 derajat. ABQ 30 derajat. ABQ 30. Nah, ini bisa nggak ya buat jawab ya? Oke, teman-teman mau jawab di kolom komentar? Bisa nggak ya? Kan ini berpotongan di satu titik. Bisa nggak ya? Wah, kok aku jadi lupa nih. 30. Ini 30 nggak ya? Agak ragu nih teman-teman nih. Wah, lupa nih. Ini kayak mana ya, Pal? Untuk jawab soal ini, Pal. Lupa aku, Pal. Coba tanya aplikasi Kanda kan. Oh iya, oke. Teman-teman, aku coba ya nanya di Kanda ya. Aku lupa nih soalnya. Oke, coba aku buka dulu aplikasinya. Yang pertama, kalau kalian mau ikutan download silakan ya, download di Play Store atau App Store. Kalian buka aja aplikasi Kanda. Terus kita bisa milih di tanya guru. Di bagian tanya guru kita bisa bertanya biasa, nanti kita tinggal foto. Aku biasanya gini teman-teman, kalau lupa ya foto sih. Ya wajar lah, kita banyak ngerjain soal ya, mungkin lupa 1 2 ya wajar ya teman-teman ya. Oke, kita foto. Aku biasanya rapihin dulu biar pas. Aku rapihin. Oke, kalau udah rapi bisa langsung aja. Nah setelah itu kalian pilih tingkat kesulitan sama subjek soalnya sih. Habis itu udah kalian pilih ingin dijelasin seperti apa. Kalau aku pilih yang beserta konsep biasanya biar lebih jelas gitu ya. Oke, tinggal nunggu aja sih. Nah nggak lama ya teman-teman ya, kalau pakai aplikasi ini asisten Kanda bakal jawab dan nanti langsung ditulis pembahasannya. Tutornya lagi ngerjain ini. Aku tunggu deh. Nah udah selesai. Thank you banget nih udah dikerjain. Nah kayak gini caranya. Oke. Oh, bisa seperti ini. Oke, aku jadi ingat juga. Detail banget sih ini. Oke, mantep, jelas. Oke. Nah, beres. Yap, aku jadi ingat nih caranya. Oh, berarti ini nggak sama ya karena pernyataan keduanya. Oke. Dia nggak bisa. Yaps. Beres. Nah sekarang aku udah lihat pembahasan dari Kanda. Jadi intinya teman-teman ini berarti nggak sama ya. Berarti kalau kita tulis di sininya, oke ini 30 karena ini berpotongan satu titik, bisa aja gambarnya nanti bisa seperti ini nih. Nah jadi kita nggak tahu. Nah kalau nggak dijelasin ini garis bagi belum tentu sama ya. Berarti pernyataan 2 ini nggak cukup ya teman-teman ya. Ini belum tentu sama ketika ini nggak disampaikan kalau dia garis bagi. Berarti ini tidak cukup. Nah kalau nggak cukup berarti kita tinggal punya satu langkah, yaitu menggabungkan dua pernyataannya. Ya, aku gabungin dulu ya. Nah pernyataan pertama CRBQ garis bagi dan sudut ABQ 30. Berarti kalau ini 30, di sini 30 karena dia garis bagi yang ini. Maka di sini pasti 30, di sini 30. 60. Sudut dalam segitiga itu 180, berarti ini bakal ketemu 60. Sudah selesai teman-teman. Pertanyaannya CAB. Oh, yang ditanya di sini ya. Berarti ada kutil sedikit. Oh, yang ditanya ini. Nah, oke, terima kasih yang udah komen ya. Oke, udah dibantuin kalian, udah dibantu Kanda, jadi makin paham.
Oke, bareng-bareng yuk. Jawabannya yang C. Makasih semuanya, makasih kalian, makasih Kanda juga. Lanjut ke soal ketiga. Nah, buat teman-teman yang sedang belajar atau sedang asik belajar, tiba-tiba nggak nemu jawaban ketika ngerjain soal, maka Kanda bisa jadi solusinya. Nah, di aplikasi ini kalian akan mendapatkan namanya fitur tanya. Nah, di fitur tanya kalian bisa nanya ke guru yang ada di aplikasinya. Tinggal kalian foto aja soal yang kalian belum tahu ya. Nanti akan muncul pembahasannya. Kalau kurang paham bisa nanya langsung ke guru untuk dapetin konsepnya biar makin top chair tentunya. Nah, caranya gampang ya, tinggal kalian foto soalnya, nanti kalian rapihin, harus jelas gambarnya biar nanti bisa kebaca ya. Oke, itu aja teman-teman. Semangat buat kalian pejuang UTBK yang lagi belajar SD, SMP atau SMA. Yang kebingungan soal-soal matematika atau yang lainnya, langsung gunakan aplikasi Kanda. Semoga bermanfaat. Semangat! Nah, kita ke soal ketiga. Khusus buat pejuang sosum yang ngerasa aku mau pindah sosum biar gak ketemu MTK nih. Aku mau kasih tahu nih. Jadi, MTK itu masih ada di UTBK buat sosum. MTK-nya tapi masuk ke subtes PK, pengetahuan kuantitatif. Contohnya ada di soal nomor 3, logaritma, muncul tahun 2021. Jadi kalian harus berusaha bisa ya. Oke, cara ngerjainnya gimana Kak? Yang udah selesai, komen di kolom chat atau komentar. Nah, ini kita rapikan menggunakan bentuk yang umum teman-teman ya. Ini basisnya ada di sebelah sini, ini basisnya 4. Kita rapikan menjadi bentuk 4 log. Oke, rapiin dulu. 3 ditambah basis di atas ya, 3 log X min 1 sama dengan 0. Nah, materi persamaan logaritma ini terkenal materi yang mengerikan, tapi aku yakin kalian bisa. Triknya, kalau di sini 4, maka ini bisa kita ubah ke bentuk 4 juga, 4 log. Maka ini 4 log 3 tambah 3 log X min 1 sama dengan 4 log 4 pangkat 0. Yang pengen pembahasan lebih lanjut tentang logaritma bilang ya, prepet, kita hilangkan lognya. Maka persamaan kita berubah menjadi 3 tambah 3 log X min 1 sama dengan 4 pangkat 0. Ini tinggal 4 pangkat 0 yaitu 1. Rapikan persamaan kalian. 3 log X min 1 sama dengan 1, ini 3. Kedua ruas dikurang 3. Atau simpelnya 3-nya koprol ke sebelah kanan. Koprol, bisa ya? Oke, langsung aja teman-teman rapiin persamaannya. 1 dikurang 3 jadinya min 2. Nah, kalau udah kayak gini, gimana lagi ya? Oke, kita rapiin aja. Ini bisa kita ubah menjadi bentuk 3 pangkat min 2. Jadi 3, atau diubah ke persamaan log kayak yang awal tadi seperti ini. 3 log X min 1 sama dengan 3 log 3 pangkat min 2. Kita prepetin, prepet, ketemunya tinggal X min 1 sama dengan 3 pangkat min 2 yaitu 1/9. Maka X nya 1 dipindah ke sebelah kanan, 1 tambah 1/9 sama dengan 1/9. Gimana? Yakin nggak dengan jawaban yang ini nih? X nya 1/9. Kalau kalian ragu, kayak aku nih, misalnya agak-agak ragu nih. Kalau ragu, langsung aja kita pakai aplikasi Kanda lagi yuk, buat ngecek apakah bener ya. Takutnya nanti udah aku jelasin malah kutil. Cek lagi ya. Oke, jadi aplikasi Kanda ini selain kalian kebingungan nantinya kalau pas lagi ngerjain, ya kalian juga bisa ngecek untuk meyakinkan apakah yang kalian kerjain ini bener-bener bener gitu ya. Oke, sambil kita cocokkan pembahasannya. Oke, jadi langsung aja teman-teman kita cek di aplikasinya. Aku buka dulu. Oh, ternyata gak bisa ini Pak aplikasinya. Oh, koinnya belum aku isi. Bentar. Nah, buat kalian yang kayak aku kayak gini, koinnya misalkan habis ya, teman-teman bisa isi. Kalian tinggal beli aja di Shopee. Nanti kalian bisa buka aja Shopee. Buka di Shopee, ketik aja tokonya Kanda Indonesia. Nanti di situ ada produknya.
tinggal beli produknya. Beli koinnya mau yang berapa aja di situ ada ya, teman-teman tinggal pilih aja. Nah, oke, aku anggap aku udah dapat nih. Nah, ini udah aku beli. Nah, aman. Yaps. Oke, kalau udah beli teman-teman, langsung aja kalian bisa masukkan koin yang udah kalian beli tadi ya. Nanti bentuknya dalam bentuk voucher. Nanti kalian masukkan di aplikasi Kanda. Kalian buka aja web ini. Oke. Lalu kalian masukkan vouchernya mengikuti langkah-langkah yang ada di sini. Oke, daftar dulu kalau belum punya akunnya. Setelah daftar, masukin koinnya, dan ketika sudah selesai, maka nanti secara otomatis sudah masuk ke akun kalian. Langsung aja teman-teman bisa gunain aplikasinya. Jadi kalau untuk menggunakan aplikasi Kanda ini, teman-teman biasanya memerlukan koin ya. Apalagi untuk bertanya ke gurunya. Nanti teman-teman mau chat tuh biasanya menggunakan koin. Dan koinnya bisa kalian top up lewat Shopee gitu. Oke, kan langsung cobain ya teman-teman ya. Oke. Yaps. Beres teman-teman? Oke, ternyata jawabannya sama. Oke, jawabannya sama. Makin yakin belajar seperti ini ya. Kalau bingung bisa nanya. Ada tempat nanya. Itu mudah banget ya. Yuk, jawabannya yang C. Karena C itu cinta. Soal keempat. Nah, ini tergolong sulit menurutku. Series ini bahasa Panda, bahasa buatan. Nah, ini soal yang aku siapin, soal yang sulit ya. Bahasa Panda masih ingat ya, ingat ini bukan bahasa Thailand ya. Nah, cara ngerjainnya ini pakai kode-kode rahasia. Kita lihat ya. Jadi ini yang diminta, tupai berterima kasih kepada banyak musang. Kita cari polanya dulu teman-teman ya. Oke, banyak musang berterima kasih tupai. Oke, sekarang kita lihat tupai. Tupai itu apa nih tupai? Tupai itu oaswit. Oaswit. Oh, oaswit di sini ada koaswit. Nah, koaswit. Koaswit berarti ini B. Oke ya. Dengan imbuhannya ada ki sama ada ki di sini. Oke, ini imbuhannya ya. Oke kan. Nah, berikutnya berterima kasih. Di soal ini belum ada berterima kasih. Tetapi sudah ada banyak musang. Banyak musang apakah banyak musang? Banyak musang itu, kalau musang klopang. Di sini ada S klopang. Berarti S itu menandakan banyak. Nah, berarti kita tulis di sini ya. Kalau ini polanya A, B, C, maka musang itu dapat pola A. Oke, aman ya? Nah, di sini tinggal berterima kasih. Berterima kasih itu tinggal maka ini C. Nah, kita jadi cari polanya. Intinya bahasa buatannya kalian polanya ABC. Nanti kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tinggal apa yang dapat imbuhan, apa yang nggak dapat, dan polanya nyesuaiin aja. Oke, aman. Silahkan lihat polanya. Pause videonya kalau udah paham, baru lanjut. Oke, sudah ya. Nah, sekarang pertanyaannya, banyak musang berterima kasih kepada tupai. Kalau ini misalkan polanya ngikutin yang atas ini, maka ini harus B, ini Q plus, ini Q plus, ini C, ini A. Kita mulai dari tupai dulu deh, yang A. Yang A berarti harus di depan. Tupai di sini adalah oaswit. Cari pilihan oaswit. Wah, Kak, cuma D ya. Mau dilanjut boleh, mau nggak apa-apa. Ini udah pasti bener nih ya. Kalau yang berikutnya berarti B, banyak musang. Musang sendiri itu kelopang. Kelopangnya dikasih S dan dikasih imbuhan Q. Berarti ini S, ini udah ada Q, udah ada Q. Oke, aman banget. D makin kuat. Dan terakhir berterima kasih itu ber. Maka jawabannya yakin D. Semoga makin paham teman-teman. Jangan lupa cek konten-konten di Instagram Febri dan Faiz, karena di situ banyak konten-konten UTBK yang bakal membantu kalian. Oke teman-teman, lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang kita udah sampai di soal kelima nih. Nah, ini soalnya juga terkenal, setiap tahun sering muncul.
Komen sih teman-teman, yuk. Kalian harus bisa nih untuk soal kelima. Oke, masih ngerjain. Ada yang udah komen juga. Aku bahas ya, bareng-bareng ya. Nah, barisan B1, B2, B3 memenuhi persamaan nih. Oke. Lalu ini persamaannya. Oke. B3-nya 2, B5-nya -1. Untuk setiap bilangan asli n, maka nilai dari 6B1 plus 6B4 adalah. Oke, ini mungkin bisa jadi soal sulit banget ya. Semoga teman-teman berusaha, nggak nyerah. Oke, aku coba bahas. Aku akan coba masukin beberapa nilai n ya. Kita punya Bn sama dengan 2Bn plus 2. Oke, ditambah 2Bn-1. Sekarang aku coba masukin n-nya biar ada B3 sama B5 loh teman-teman. Kira-kira n berapa ya biar masuk B3 sama B5? Aku pakai n-nya coba berapa ya? Kalau misalkan ini 3, ini 5, ini 2. Kita bakal nyari B2. Coba deh ya. Kita masukin 3. Coba masukin 3 berarti jadinya B3 sama dengan 2B5. Nih, karena ini 3 tambah 2 ya. Ditambah 2B2. Masukin aja persamaannya. Di sini kita punya B3 yaitu 2 sama dengan 2-1 plus 2B2. B2 ketemu berapa? Ini -2, kita pindahin aja ke sebelah kiri atau sama-sama kedua ruas ditambah 2. Oke, makanya jadinya 4, maka B2-nya ketemu 2. Berhubung kita nggak nyari B2, kita nyari B1 sama B4, maka B2 ini bisa kita jadikan bahan untuk mencari persamaan lainnya. Nah, sekarang teman-teman, yuk, ada B2, ada B3, ada B5. Kalau misalkan kita pengen ini jadinya B1, ini jadinya B2, ini jadinya B4, bisa nggak? Oh, bisa banget. Kita masukin ya n-nya 2. Berarti B2 sama dengan 2B4 ditambah 2B1. Ini udah mau ketemu nih pertanyaannya nih. B2-nya 2 sama dengan 2B4 tambah 2B1. Walaupun B1 sendiri, B4 sendiri nggak ketemu, tapi karena pertanyaannya B1 tambah B4, keduanya kali 6, maka persamaan ini tinggal kita kali 3. Hasilnya 6 sama dengan 6B4 ditambah 6B1. Selesai soal sulit jadi gampang. Yo, Jiro lupa jawabannya yang E. Aduh, mantap teman-teman yang udah ikut ngerjain, ikut bantuin. Jangan lupa ya subscribe-nya, like-nya. Itu bentuk dukungan kalian untuk channel pendidikan ini biar terus berkarya. Bantuin teman-teman pejuang UTBK dan teman-teman yang mau belajar pelajaran matematika di channel ini. Oke, makasih semuanya. Lanjut ke soal ke-6. Oke, untuk soal ke-6 kembali lagi bersama logaritma. Silakan teman-teman boleh download soalnya ada di kolom deskripsi. Kalian kerjain ya soal logaritma ini, nanti penjelasannya tulis di kolom chat, kolom komentar. Kalau nggak tahu boleh pakai aplikasi Kanda juga, nanti akan membantu kalian ya. Sekali lagi terima kasih buat kalian sudah subscribe, sudah like, sudah share. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.